Selamat siang, Pak Wala. Hari ini kami dari kelompok 3 kelas 7A akan mempresentasikan tugas PPKN. Saya Alexander Wisangini Birawa, nomor absen saya 5, posisi saya di sini sebagai ketua. Saya Maisalut Angelik Gracia Tambarici, nomor absen 20, di sini saya sebagai wakil. Saya Faustina Putri Adventia, nomor absen 14, di sini saya sebagai anggota. Nama saya Kenneth Gunawan, absen saya 17, di sini saya sebagai anggota. Sejarah awalnya BPUPKI adalah badan yang menyusun UUD 1945. Pada sidang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Ir Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang diberikan nama Pancasila. 38 anggota BPUPKI pada tanggal 2 Juni 1945 membuat panitia 9 yang beranggota 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah UUD 1945. Setelah dihilangkannya kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariah Islam sebagai pemeluknya, naskah Piagam Jakarta resmi menjadi naskah pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. UUD 1945 disusun pada sidang kedua oleh BPUKI yang diadakan pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI meresmikan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sidang pertama PPKI digelar pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang tersebut menghasilkan 3 keputusan, yaitu mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD Republik Indonesia tahun 1945, memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Untuk sementara waktu, tugas Presiden dibantu oleh KMIP. Konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia secara urut. Periode pertama berlakunya UUD 1945 adalah dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu tersebut, UUD 1945 tidak dilaksanakan secara penuh karena Indonesia sedang sibuk mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum dibentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama, sehingga ini merupakan perubahan pemerintahan Indonesia terhadap UUD yang pertama. Periode berikutnya adalah Konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada masa ini, pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer. Bentuk pemerintah dan negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya memiliki negara-negara bagian. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Periode berikutnya adalah UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan demokrasi parlementer, demokrasi liberal. Setelah RI dengan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun. Rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
Periode berikutnya adalah kembalinya UUD 1945 5 Juni 1959 sampai 1966. Karena situasi politik di sidang konstituante 1959, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden salah satu isinya 1945 sebagai ganti Undang-Undang Dasar. Itu untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku waktu itu. Periode terakhirnya UUD 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan UUD tersebut masih berjalan sampai sekarang. Contoh pelaksanaan UUD NRI tahun 1949 dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 1. Tolong menolong dengan tetangga. 2. Melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat. 3. Menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah. 4. Melaksanakan norma-norma agama dalam kehidupan bertetangga. 5. Mengikuti kegiatan Karang Taruna. Semangat yang dimiliki tokoh-tokoh perumusan UUD 1945 yang harus kita teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yaitu perjuangan, berani, jiwa semangat merdeka, musyawarah, menghargai pendapat orang lain, nasionalisme, patriotisme, hingga tidak malas untuk berpikir. Terima kasih Pak Wala sudah menonton presentasi kami.